dari narasumber kita kali ini. Seorang anak pengembala kambing. Bahkan dia pengembala kambing. Artinya yang memilih dia tahu dia dari seorang anak pengembala kambing dan pengembala kambing. Kok dia percaya memberikan suaranya kepada beliau? Ada apa? Pak Blangkon menganalisa jauh kepada sejarah. Banyak nabi dan rasul yang juga pengembala kambing. Apa dari sini? Kambing pun yang tak berakal dia bisa arahkan dan kendalikan. Apalagi manusia yang punya akal. Binatang pun dia kasihi, dia berikan makan. Apalagi manusia. Mungkin dari ini jangan pernah remehkan seorang pengembala kambing. Ada nilai falsafah. Oke, selamat sore pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini podcast kita di acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badai Sinaga kedatangan tamu yang istimewa dari anggota Dewan DPRD Kota Cilegon dari fraksi Nasdem. Tidak lama-lama saya akan perkenalkan narasumber kita yang saat ini, Kang Erik Rebiin. Selamat sore Kang. Selamat sore. Waduh, senyumnya ini Kang habis-habis ya. Oke pemirsa, mungkin untuk melanjutkan bincang-bincang kita supaya rileks aja kan kita kan, ya. Jadi anggota DPRD menjadi 2 periode, artinya banyak sekali masalah dan problema dan PR yang harus dikerjakan di kota kita, di kota Cilegon. Tapi lebih detail nanti pertanyaan saya, obrolan kita Kang. Pertama mungkin Kang Erik Rebiin bisa memperkenalkan ke pemirsa Lugas TV. Kang Erik ini apa sih gitu loh ya? Silakan Kang Erik. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Naga. Nama saya Erik Rebiin, saya ketua fraksi Nasdem di DPRD Kota Cilegon. Posisi saya saat ini menempati di Badan Anggaran dan juga kebetulan saya di Komisi 4 membidangi pengawasan industri. Dan saya saat ini lebih konsen memang di 2 bidang tersebut karena saya sebagai ketua fraksi tentu mempunyai tanggung jawab keterkaitan dengan bagaimana mengawal anggaran, juga mengawal daripada aspirasi masyarakat. Khususnya DPR 3 ya? Khususnya DPR 3, kebanyakan DPR 3 ya, gitu, mencakup Kecamatan Pulau dan Kecamatan Grogol, gitu Pak. Oke, Kang, saya lihat kan Kang Erik ini dekat sama masyarakat ya, ke konstituen ya kan, konstituen ya. Saya dapat isu seperti itu, Kang. Boleh nggak diceritain Kang, kedekatan Kang Erik itu ke konstituen, ke masyarakat, khususnya DPR 3? Iya, mungkin kembali kepada background saya ya, yang mana saya memang tulen, saya anak kampung, saya anak pengembala kambing. Jadi ketika memang kebetulan di dapil saya itu meliputi banyak area pegunungan, yang mana tantangan anggota dewan untuk bagaimana menyerap aspirasi itu sebenarnya jauh lebih menantang di dapil 3, karena memang kita harus betul-betul ekstra tenaga, ekstra pemikiran tentunya dalam rangka menyerap aspirasi. Nah, salah satu contoh yang mungkin orang agak bingung ketika kita bagaimana mendekati masyarakat di area pegunungan, yang mana masyarakat area pegunungan tersebut terkadang kalau kita ajak diskusi sudah tidak mau diskusi, tapi nggak mau tahu harga mati terus perbaikan. Kan gitu. Nah, ini yang memang harus kita tangkap dengan baik. Maka jujur saya sendiri termasuk orang yang selalu memperjuangkan bagaimana area pegunungan menjadi prioritas. Gunungnya contohnya apa itu? Contoh di area Cipala. Waduh, Temburun. Iya kan? Okay. Itu wilayah-wilayah kita kan. Kita tuh mempunyai beberapa wilayah pegunungan, dari mulai lingkungan Cisuru, lingkungan Batu Payung, Gunung Batur ya? Gunung Batur, lingkungan Cipala, lingkungan Tempulun, pokoknya kita area pegunungan semua. Sampai ada kurang lebih 6 ya? Kurang lebih 6. Belum masih banyak. Masih banyak area pegunungan semua. Nah, maka
Saya terkadang perjuangannya paling berat, jujur. Dari kita setiap tahun selalu diteriaki terkait dengan air, contoh. Iya. Apalagi musim kemarau. Nah, saya setiap tahun orang yang paling rewel terkait dengan bagaimana pemerintah peduli terhadap air. Salah satu mungkin perjuangan saya yang sudah terlihat, kalaupun di sini ada kesalahan teknis. Saya periode pertama bagaimana mendorong mendorong air dari bawah. Itu program harus saya dorong di lingkungan Cipala. Karena Cipala itu ada menyangkut 5 RT. Nah, di sana teranggarkan waktu saya Dewan periode pertama sebesar 3,5 miliar. 3,4 miliar. 3,5 miliar. 3,5. Iya. Anggaran untuk mendorong air sampai lingkungan Cipala. Siap. Nah, saya kan sebagai anggota Dewan hanya mendorong anggaran. Siap. Secara teknis adalah bagaimana itu tugas OPD, eksekutif dalam hal ini. Tapi fakta yang terjadi, perhitungan mereka sangat salah sekali. Gitu. Kondisi debit air dengan pipanisasi yang disalurkan ke lingkungan Cipala tidak sesuai. Sehingga akhirnya proyek itu mubazir. Gitu. Nah, akhirnya selalu saya berpikir mencari solusi. Saat ini solusi terdekat adalah saya juga sudah mendorong pengadaan tambahan mobil tangki. Mobil tangki yang kapasitasnya hanya 3 sampai 4 kubik air ya. Ya, siap. Itu saya mendorong 3 unit tahun sekarang. Tapi program panjangnya sebelum ada program Provinsi Banten yang kemarin diresmikan Jokowi untuk pengairan Provinsi Banten. Yang kemarin diresmikan. Nah, betul. Siap. Saya juga sedang mendorong bagaimana kerjasama pemerintah Kota Cilegon dengan KTI yang punya air Kota Cilegon ini dengan Indonesia Power. Siap. Harus diketahui bahwa KTI mengaliri air PT Indonesia Power ini jaraknya cukup lumayan jauh. Ya, termasuk di belakang kita ini. Nah, ini ada pipa yang besar di sana. Siap. Nah, bagaimana saya minta kepedulian dari pihak KTI dan Indonesia Power untuk masyarakat kami yang wilayah pegunungan, yang memang saat ini kami belum bisa menemukan solusinya terkait dengan bagaimana kami bisa mendorong air sampai ke sana. Tapi ketika Indonesia Power satu pemahaman dengan KTI di sana disupport dan memang didukung kerjasama itu oleh pemerintah Kota Cilegon, saya yakini kita bisa suntik secara pipanisasi, kita dorong ke area pegunungan. Saya yakin ini solusi terbaik untuk bagaimana masyarakat pegunungan kita tersuplai air bersih yang selama ini setiap tahun saya solusi yang tidak selalu menemukan solusi. Artinya kan yang 3,5 ini sampai saat ini masyarakat belum menikmati. Wow. Dan saya sudah mencoba mendorong perbaikan kerusakan mesin-mesin, ternyata itu tidak menjadikan solusi. Ada anggaran mubazir yang terbelanjakan di sana. Gitu. Oke, pemirsa. Jadi anggota dewan kita ini, Kang Erik ini, dia itu berasal dari Dapil 3 yang wilayahnya Kecamatan Pulau Merak dan Grogol yang pegunungannya. Kalau orang gunung biasanya hitam-hitam, Kang. Ini kok putih, Kang Erik? Aduh, luar biasa. Jadi artinya kalau rewel atau cerewet itu dewan harus ya, Kang ya? Saya mungkin dewan yang paling cerewet. Dewan yang paling cerewet, 40 dewan sekarang di Kota Cilegon paling cerewet katanya Kang Erik. Tapi saya percaya, ya karena saya mantan aktivis ya, Kang. Iya, Kang. Jadi makasih, Kang. Waduh, luar biasa nih ya. Pemirsa, berikut kita akan korek dulu nih. Masa lalu ya. Kang Erik pernah mencalonkan nih C1, C2, ada upaya-upaya gitu. Ada nggak keinginan di 2025 nih, Kang? Itu sih melihat situasi dalam kondisi ya. Tentu dengan kemarin Rakerda Partai Nasdem Kota Cilegon di sana menyepakati beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana Partai Nasdem Kota Cilegon itu mendorong agar di 2024 mencapai 9 kursi. Dan itu adalah mudah-mudahan tercapai semangat itu, dan itu akan menjadi modal utama untuk bagaimana Partai Nasdem bisa mendorong kadernya untuk maju di dalam Pilkada 2025 gitu. Itu harapan. Saat ini berapa kursi?
Saat ini 3 kursi. 3 kursi kan. Kita kemarin kehilangan 1 kursi. Ya. Tapi nggak patah semangat kan? Tidak patah semangat. Saya kebetulan memang terlahir dari jalanan. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ini yang berikutnya enak. Pertama terjun ke partai politik adalah Nasdem kalau nggak salah Kang. Saya sempat terjun di PDI Perjuangan 2009 ya. Sempat ini. Tapi hanya sebentar. Artinya yang lama Nasdem. Yang lama Nasdem. Saya dari 2010 sampai 2011 itu saya di Ormas Nasional Demokrat. Iya dulu. Jadi saya termasuk pendiri dari Ormas sampai pendiri Partai Nasdem. Itu saya, sehingga jadi makanya sekarang ini saya udah betul-betul mendarah gitu ya, semangatnya luar biasa terkait dengan membesarkan Partai Nasdem demi kepentingan masyarakat luas. Partai Nasdem kan identik kan lama lah Kang Erik di Partai Nasdem itu. Memang di Partai Nasdem ini adem atau gimana? Adem atau gimana itu? Saya bangga dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tegas, dan tegas itu betul-betul sangat tegas. Yang disebut partai tanpa mahar itu fakta dan nyata. Jadi bila ada satu kader yang coba-coba bermain uang dalam pilkada segala macam, itu langsung posisinya memang main pecat saja. Jadi yakinkan bahwa Partai Nasdem itu partai tanpa mahar itu betul-betul terjadi di Partai Nasdem. Dan sudah dialami Kang Erik? Sudah dialami. Saya menjabat pimpinan partai, mengalami 2 kali pilkada Kota Cilegon, dan itu saya tidak menerima uang apapun dari si calon wali kota ataupun wakil wali kota. Gitu. Kang, menjadi dewan itu kan Kang perwakilan dari masyarakat, itu udah memang ya Kang ya. Boleh tahu nggak Kang Erik itu di dewan itu ketika rapat, ketika debat, seperti apa sih Kang gaya Kang Erik itu kalau di sidang-sidang itu Kang? Boleh nggak dipraktekkan di Lugas TV Kang? Karena Kang Erik kata yang paling cerewet nih. Coba Kang, sedikit aja Kang, tentang banjir aja Kang. Soal banjir aja. Iya, gimana gayanya Kang? Iya. Saya kadang-kadang lupa kalau saya itu anggota dewan. Saya kadang lupa. Sering di rapat gabungan saja, saya itu bukan menyampaikan aspirasi yang layak mungkin, tapi lebih kepada orasi. Orasi. Ini yang kadang, maka saya bilang saya sering lupa kalau saya anggota dewan. Jadi cara menyampaikan aspirasi masyarakat melalui orasi. Padahal ketika saya sadar ini rapat gabungan loh. Spontanitas saya kadang berdiri, kadang punten saya praktek, kadang langsung saya pegang mic, kadang orasi saya langsung orasi. Jadi saya terbiasa dengan telunjuk saya mengarah begini, udah lepas kontrol saya. Itu bertanda bahwa saya lepas kontrol menyampaikan apa yang terjadi pada masyarakat saya. Karena saya ketika kerja, memang saya niatkan dari awal bahwa bernawa itu saya ingin menjadi orang yang manfaat, dan saya berusaha untuk menjadi orang ikhlas. Itu sebenarnya motivasi. Oh, luar biasa. Ya, jadi gaya aktivis itu masih ada. Tiba-tiba dia nggak sadar Kang Erik nggak sadar. Ketika di sidang dia berdiri. Gaya aktivis kan orasi berdiri. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Pengalaman yang paling gokil apa? Yang nggak bisa dilupakan Kang Erik gitu. Saya orang yang mungkin juga lagi-lagi lepas kontrol ketika sejarah Kota Cilegon yang namanya paripurna bisa rusuh. Itu adanya Erik Rebiin di parlemen. Oh iya. Tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 2014. Saat paripurna apa itu? Paripurna pembentukan AKD. Oh, ya. AKD itu apa tuh? AKD apa namanya tuh? Sampai lupa juga saya nomor AKD ini. AKD itu alat kelengkapan dewan. Oh, alat kelengkapan dewan. Itu periode pertama. Periode pertama. Jadi ya itu tadi saya lupa. Akhirnya sampai banyak teman-teman media juga, wah ini sejarah gitu. Kalau paripurna Cilegon bisa rusuh. Sebenarnya tidak ada niatan untuk bikin rusuh juga gitu. Ya spontan ketika tidak sesuai dengan apa yang
saya pikir pendapat saya kadang-kadang memang saya lepas. Yo, lepas kontrol ya Kang. Aduh, luar biasa. Kang, bicara ini ya Kang ya, target jadi anggota dewan. Kira-kira apa ya? Yang belum kecapaian Kang Erik itu apa gitu untuk masyarakat khususnya dari 3 Pulau Merak Grogol? Ya, salah satunya adalah yang sangat sampai saat ini saya ingat ketika saya periode pertama, orasi saya spontan, panggilan dari hati saya bahwa target pertama saya adalah bagaimana tentang air itu sampai kepada saudara kami yang ada di pegunungan. Kalau persoalan infrastruktur, saya selama ini tidak begitu sulit mendorong terkait dengan anggaran itu, karena mudah gitu. Tapi ketika bicara air, sampai saat ini belum ada solusi. Kalau untuk wali kota baru kira-kira kalau gimana? Saya pun sudah sampaikan dengan wali kota yang baru. Saya sudah sampaikan juga bahwa saya sudah pernah mendorong Dinas Perkim, saya pernah mendorong dari PDAM, saya ajak ke Indonesia Power, ke top manajemen Indonesia Power untuk diskusi mencari solusi. Pada prinsipnya PT Indonesia Power mendorong keterkaitan bagaimana mereka siap memfasilitasi untuk mendorong air ke wilayah pegunungan. Tinggal pemerintah saat ini melobi PT KTI dengan Indonesia Power, kita dudukan bersama untuk kita ngambil air dari sana dengan budget, dengan biaya itu anggaran rumah tangga, jangan anggaran industri. Gitu yang kita harganya itu. Pemirsa Lugas TV, Kang Erik dari Partai Nasdem ini perwakilan daripada masyarakat Dapil 3 Pulau Merak Grogol. Harapan yang paling besar yang diperjuangkan air untuk bisa masuk ke pegunungan Cipala, Gunung Batur, dan lainnya. Itu targetnya. Mudah-mudahan di pemerintahan wali kota baru itu, wali kota baru kita Bapak Heldi bersama Pak Sanusi, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kang, kembali nih Kang lagi isu-isu ini. Pendapat pribadi Kang Erik, Jalan Aat Rusli atau sering disebut Jalan Lingkar Selatan mau dialihkan ke provinsi. Pendapat pribadi seperti Kang Erik, seperti apa nih Kang? Saya juga melihat bahwa Cilegon ini berdiri belum lama dan baru mempunyai beberapa sejarah pembangunan kota Cilegon. Terlepas dalam proses pembangunan JLS tersebut ada baik dan buruknya, tapi secara pribadi saya menginginkan bahwa Jalan Aat Rusli itu tetap menjadi milik Kota Cilegon. Itu sebuah sejarah yang jangan sampai dihilangkan. Gitu ya Kang. Artinya dari pribadi Kang ya. Kang, karena awal berdirinya Jalan Lingkar Selatan ini adalah boleh dibilang proyek pertama ataupun proyek besar lah ya di 4 mega proyek Kota Cilegon yang saat itu menjadi kebanggaan Kota Cilegon. Ya itu secara itu. Tapi nanti kita lihat perkembangan ya. Kayak Kang. Kalau JLU gimana Kang? Nah, terkait dengan JLU sendiri, saya atas nama Ketua Fraksi Nasdem mendorong bahwa pembangunan tersebut harus tetap berjalan. Karena apa? Karena ini juga sudah masuk pada RPJMD, sehingga proyek terus berjalan. Nah, bila ini tidak berjalan, justru akan menjadi masalah baru, gitu. Karena ini anggaran sudah berjalan setiap tahun, gitu. Persoalan mungkin anggaran tidak sebesar yang kita inginkan, tapi tetap harus jalan. Kan proyek itu tidak harus seluruhnya anggaran itu jatuh, tapi bisa bertahap, gitu Bang. Jadi kalau belum tentu masyarakat tahu apa JLU itu apa sih Kang? Nah, program JLU itu adalah juga masuk pada perubahan RT/RW Kota Cilegon. Di sana ada sebuah program, kebetulan saya ketua pansus RT/RW perubahan itu ya. Ada program di Jalan Lingkar Utara itu, salah satunya tujuan awal adalah mengurai kemacetan di Kota Cilegon. Yang kedua, itu bertujuan adalah bagaimana di sana bisa terjadinya penghidupan ekonomi baru dengan cara industri-industri yang padat karya.
Itu yang diharapkan sebenarnya. Karena selama ini industri yang di Kota Cilegon semuanya padat modal. Nah, berharap dengan DIAW itu begitu. Salah satu targetnya ya yang saya tahu seperti itu. Karena memang termasuk saya orang yang awal daripada JLU. Tapi ini di luar JLU, JRS lah, Jalan Lingkar Utara sama Jalan Lingkar Selatan. Sambil rileks lah Kang Eri, Gunung Teletabis, kembang kuning katanya dijual atau seperti apa sih isunya? Bisa. Jadi saya kebetulan asli orang Surabaya ya. Dan rumah saya juga persis di Di bawah kaki Gunung Teletabis. Kebetulan itu juga sejarah kecil saya, tempat gembala kambing saya gitu. Ya. Pengembala kambing. Pengembala kambing saya. Nggak hitam ya? Lanjut. Ya. Jadi kalau dibilang dijual, siapa yang mau jual itu? Ya. Karena tanah itu setahu saya itu bukan milik pribadi. Ya. Kalau di sekitar bawahnya itu setahu saya memang itu ada milik pribadi. Ya. Tapi atasnya itu kan bukan milik pribadi. Siapa yang mau jual itu? Gitu. Kalau memang ada orang yang mau jual itu, mungkin saya orang yang pertama paling garis depan untuk menentang semua itu. Darah aktivis keluar lagi. Putra daerah gitu. Nggak bisa. Itu juga sejarah itu. Siap. Sejarah itu tidak boleh Jadi itu hoax ya? Mungkin ada orang yang menimbulkan isu atau apa gitu kan? Setahu saya itu tidak ada itu. Siap. Ya. Tidak ada. Kang, kalau tidak nanti di Cilegon gitu kan, artinya kata Kang Erik tadi mau berapa periode juga nggak apa-apa mencalonkan gitu ya Kang, aturan mainnya gitu. Ada rencana ke provinsi, anggota dewan ke provinsi? Bisa. Yang pasti mungkin saya di periode ke depan ini kemungkinan besar saya sudah tidak nyalon di kota lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka satu juga saya memberikan kesempatan pada generasi kita. Oh iya, kamu masih muda Kang Erik. Ya, terus yang kedua juga saya juga ingin belajar lebih jauh lah gitu kan. Karena bicara Kota Cilegon sedikit banyaknya saya sudah cukup tahu lah gitu ya. Jadi dari sejarah Pak At sampai dengan Pak Heldi sekarang saya mengikuti dari aktivis sampai 4 wali kota ya? 4 wali kota. 4 wali kota. Kalau zaman Dengan Pak beda At aktor dulu ya? saya masih di aktivis. Oh, waktu zaman Pak At masih Masih jadi tiga wali kota Ya, lah ya. tiga wali kota. Pak Imam, Pak Edi sama Bu Ati sama Pak Edi. Oke. Asik-asik kita bincang gitu. Kan kalau masa reses nih di dewan itu kemana aja sih Kang masa reses itu? Kalau reses saya lebih banyak kepada lingkungan sekitar rumah saya. Siap. Kalaupun kadang-kadang saya ngundang beberapa iya. kawan yang mungkin dari kelurahan ini, saya undang beberapa orang. Tujuannya kan apalagi karena peserta reses itu juga dibatasi. Apalagi sekarang pandemi. Itu hanya maksimal 30 orang atau maksimal 50 orang. Oh, jadi gitu masa pandemi ini. iya, maka akhirnya Tapi jumlah biaya reses sama. kita saat ini tidak mengambil dialihkan ke Covid itu ya? Ya. Oh, yang bantuan ke Covid ya. Oke. Maka saya lebih banyak akhirnya jalan sendiri untuk bagaimana mencari tahu kondisi masyarakat sekitar saya. Ya, saya lebih asik biasanya habis sholat subuh saya jalan muter ketemu masyarakat gitu. Terus kalau lagi di kantor tidak pagi-pagi rapat, saya jalan dari rumah mampir-mampir kayak kemarin saya pulang kerja, contohnya masih keburu, saya mampir ke jalan Ciporong. Ternyata memang itu sangat rusak sekali, itu pun sudah saya usulkan. Begitu aja lah, gitu tuh. Jadi memanfaatkan waktu melihat kondisi masyarakat. Waduh, luar biasa. Kang, Komisi 4 tadi Kang ya? Ya. Komisi 4 industri ya? Industri di Cilegon kan, waduh. Ya. Banyak sekali. Tapi pengangguran banyak kan? Kalau ada Kang Erik nantang semua anggota dewan sepertiga gitu berdiri itu gak? Ya. Saya rasa industri melek atau eksekutif mereka. Coba kan gimana nih Kang persoalannya
Industri banyak, tapi tidak dibarengin dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Artinya pengangguran masih banyak. Peringkat berapa ini Cilegon? Pertama atau apa di Banten? Yang kedua. Peringkat kedua. Oke. Sebenarnya gini, kita itu komunikasi yang belum terbangun antara eksekutif dan industri. Kalau kami di Dewan tuh udah sering teriak, bahkan kalau saya mengusulkan di bentuk BLK itu jangan monoton belajar ngelas saja, atau di sana diajarin jadi security mulu gitu kan. Sementara di kita itu sepanjang dari Indonesia Power Semaraya sampai Ciwandan sana itu ada beberapa jenis industri yang tentu membutuhkan tenaga sipil yang berbeda-beda. Nah, artinya BLK itu coba dikerjasamakan dengan industri setempat. Itu yang belum terbangun itu tuh. Apakah didorong Dewan? Sudah kita dorong beberapa kali. Kuat kali, Kang Eri kan dorong. Artinya jadi komunikasi yang belum matching antara industri dan pemerintah dan eksekutif gitu loh. Nah, coba ditanyakanlah kepada seluruh industri, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Di sana pelatihannya terjadi. Nah, bahkan harus dicatat ini, yang namanya pelatihan itu tidak harus di gedung punya atau milik dinas Disnaker, dinas tenaga kerja, tidak harus. Di seluruh industri itu mempunyai tempat pelatihan. Artinya kalau pemerintah mampu membangun komunikasi industri dan pemerintah, warga atau pemuda sekitar bisa dititipkan pelatihannya langsung kepada industri tersebut. Nah, akhirnya mereka mendapatkan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan industri itu. Nah, ketika nanti industri tersebut membutuhkan tenaga, otomatis ini menjadi rekrut yang utama gitu. Itu yang harus terbangun di sana. Maka perlulah, karena kita ini adalah kawasan industri, pemerintahnya harus mengerti terkait dengan industri. Ini harus dipahami, yang belum terbangun sampai di sana. Kayaknya pemerintah paham deh industri, cuma ini kali Kang, apa ya, kurang ini aja, kurang greget lah kalau kurang greget. Maka sama-sama saya mengajak bahwa bukan duduk bareng, kita berniat bekerja menjadi abdi masyarakat itu berangkatnya dari hati. Berangkat dari hati. Tapi semua berangkat dari hati. Nah itu, kalau sudah berangkat dari hati, insya Allah semuanya ada solusi. Gitu. Untuk harapan lah Kang, untuk harapan untuk pemimpin yang baru ini nih, supaya tadi kan pemerintah yang lama pendapat Kang Eri kan kurang matching ya antara eksekutif sama industri yang ada, ya kan. Untuk wali kota baru kita ini, pemerintahan baru ini apa nih? Tadi kata Kang Eri kan udah ketemu, udah pernah ngobrol sama wali kota. Ini didorong nggak ini? Sampaikan nggak Kang Eri? Terkait dengan pengangguran saya belum banyak menyampaikan ya. Tapi saya sempat membaca di satu media, Pak Wakil Wali Kota sudah menjustis dulu terkait dengan masyarakat Kota Cilegon itu hanya beralihkan SMP, kembali kepada SDM. Sebenarnya bahasa itu yang saya sayangkan kepada Pak Wakil Wali Kota. Ini tugas kita bukan sekarang ini menyalahkan masyarakat terkait dengan SDM, tapi bagaimana kita sama-sama membangun SDM Kota Cilegon bisa bangkit. Karena harus kita sadari bahwa di seluruh industri Kota Cilegon itu tidak harus semuanya sarjana. Tinggal bagaimana tadi dilakukan pembinaan secara SDM-nya, keterampilan, dan lain-lain yang mungkin nanti bisa kita giring bersama untuk bagaimana bisa direkrut oleh industri. Gitu. Artinya tamat SMK diperdayakan udah bisa kerja lah Kang. Sudah bisa kerja. Tinggal bagaimana pelatihan itulah yang dibangun. Oke. Luar biasa pemirsa Lugas TV, bincang kita yang santai saat ini sama Kang Erik Riin. Poin yang kita dapat, yang saya mau sampaikan adalah bahwa menjadi anggota dewan itu harus berangkat dari hati. Ketika berangkat dari hati, persoalan akan bisa dihadapi bersama-sama. Yang intinya juga ya, menjadi anggota dewan jangan henti-hentinya berteriak ya, rewel ya kan, cerewet lah. Yaitu untuk yang terakhir Kang, pendapat Kang Erik soal Lugasnet ini apa Kang? Iya.
ini sudah mulai banyak dikenal nih Lugas. Amin. Tinggal mungkin di samping dikritik aja Kang, apa yang kurang itu? di samping tokoh politik, mungkin lebih coba menghadirkan, kita ini kan Cilegon ini terkenal dengan para ulamanya. Siap. Iya, kebetulan nuansa Ramadan ya. Nah itu maksud saya, sesekali ditampilkan juga dari ulamanya. Amin, pasti udah ada agenda. Ketika bicara ulama, masyarakat juga akan mungkin menanggapinya dari semua sisi. Tentunya politiknya sudah, itunya sudah kan gitu. Oke. Perlahan ada perbaikan itu pasti. Oke, luar biasa. Pujian dari Kang Erik buat Lugasnet yang meminta supaya jangan politik, jangan hiburan, tetapi ulama. Tapi udah atensi kami itu untuk menghadirkan tokoh ulama kita. Closement terakhir Kang tentang perbincangan kita. Kira-kira apa? Kenapa? Closement terakhir. Kata-kata terakhir. Closing. Saya meminta doa terhadap seluruh masyarakat dapil saya, untuk saya tetap menjadi diri saya, menjadi orang yang selalu lantang meneriakan terkait dengan aspirasi yang selalu saya terima. Dan saya selalu membuka pintu saya untuk selalu diskusi dengan lapisan masyarakat, sehingga nawaitu saya untuk menjadi orang yang manfaat itu bisa terwujud. Dan saya ketika pun lepas jabatan saya menjadi anggota dewan, ada kenang-kenangan yang memang dirasa baik oleh masyarakat. Oke, luar biasa. Kang, di acara kita ini kalau sisi terakhir itu ada kata-kata bijak dari gambar ini, Pak Blangkon. Kami silakan Pak Blangkon untuk kata-kata bijak kita untuk podcast kita dengan anggota Dewan Erik Rebiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, setelah kita dengar, simak sama-sama perbincangan Bang Naga dengan Dewan, narasumber kita kali ini dari fraksi Nasdem, 2 kali terpilih. Setiap dewan yang kita undang pemirsa, semuanya pasti punya program yang bagus-bagus untuk rakyat. Tapi kali ini Pak Blangkon menyimaknya memegang benang merah satu dari narasumber kita kali ini. Seorang anak pengembala kambing, bahkan dia pengembala kambing, artinya yang memilih dia tahu dia dari seorang anak pengembala kambing dan pengembala kambing. Kok dia percaya memberikan suaranya kepada beliau? Ada apa? Pak Blangkon menganalisa jauh kepada sejarah, banyak nabi dan rasul yang juga pengembala kambing. Apa dari sini? Kambing pun yang tak berakal dia bisa arahkan dan kendalikan. Apalagi manusia yang punya akal. Binatang pun dia kasihi, dia berikan makan. Apalagi manusia. Mungkin dari ini jangan pernah remehkan seorang pengembala kambing. Ada nilai falsafah yang tinggi. Sampai jumpa lagi bersama Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih. Selamat, terima kasih Kang Erik atas kedatangannya di Lugas TV di acara Libas. Kita ada kenang-kenangan Kang Erik. Oke, silakan. Oke. Kita ada kenang-kenangan piagam penghargaan. Semoga Kang Erik berkenan menerimanya. 3, 2,